wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh Masjid Al-Mu'min yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di bulan Sya'ban, kita memasuki bulan Sya'ban, sebentar lagi Ramadan. Ini hari yang kelima di bulan Sya'ban. Sebelum kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, sedikit saya akan menyampaikan apa tuh keistimewaan bulan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa Tuhan banyak melakukan saum di bulan ini? Tidak seperti di bulan-bulan yang lain." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ini adalah bulan yang agung, di mana mayoritas semangat. Kenapa demikian? Karena mereka sudah banyak beribadah di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Jadi hari atau bulan di mana bulan itu penjepit. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Mereka mempersiapkan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal manusia, ya. Amal yang mana? Amal tahunan. Jadi amal itu ada yang harian, dibawa, dilaporkan, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Yang harian itu pagi dan sore, dibawa oleh malaikat, lapor. Kemudian yang mingguan, setiap Jumat dibawa amal manusia. Adapun di bulan Sya'ban ini itu disebut-sebut, ya. Siapa yang melakukan amal soleh di bulan Sya'ban, maka disebut orangnya. Si A, si B, si C. Si A sedang sholat, si A sedang duduk di majelis taklim, si A sedang saum, si A sedang tilawatil Quran. Jadi setiap amal yang dilakukan oleh hamba berupa amal soleh langsung dilaporkan dan disebut-sebut oleh Allah. Subhanallah. Kata Nabi, aku bahagia dan senang ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan saum, dalam keadaan puasa. Keistimewaan di bulan Sya'ban juga pemindahan kiblat. Pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, ke Masjidil Haram di Mekah. Qad nara taqulluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardhaha wa walli wajhaka syatral Masjidil Haram.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh aku memperhatikan dan melihat engkau Muhammad selalu menengadahkan wajahmu ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Walan walliyannaka qiblatan tardaha. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Nabi menginginkan agar kiblat itu dipindahkan ke Baitullah di Mekah. Lama 6 bulan Rasulullah dan para sahabat sholat menghadap Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di Palestina. Karena keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau selalu berdoa, maka Allah mengabulkannya. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Sekarang Muhammad hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Artinya secara geografis kita di Indonesia, arah Mekah di Timur Tengah yang ada Ka'bah di sana, itu posisinya kita di timur. Di sana disebutnya Timur Tengah. Jadi kiblat kita menghadap ke Ka'bah. Jadi kalau ini Ka'bah, orang sini kiblatnya harus begini, dari arah Maghrib barat dia harus ngadap ke timur, bukan ngadap ke timur ke sini, ke Ka'bah. Jadi posisi kita karena ada di timur, maka kita disuruh menghadap ke sana, maka ke barat atau ke kiblat. Mana kiblat? Yang dimaksud adalah arah Masjidil Haram. Wawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Jamaah sekalian yang saya muliakan, luar biasa ya, di bulan Sya'ban Rasulullah SAW banyak melakukan beribadah, khususnya saum. Kenapa? Karena persiapan. Ini kalau tidak biasa latihan, itu begitu hari haknya banyak yang tepar, banyak yang KO. Ya. Belum apa-apa, ya, sudah nggak sanggup lagi. Paling hebat seminggu ya, 10 hari ya. Kalau sebagian anak-anak pasar, karena di pasar manapun, coba bisa disuruh sehari 2 hari, Pak. Paling lama 3 hari. Udah terang-terangan lagi. Jadi ya, kalau mau celaka aja sendiri. Jangan mengganggu orang yang berpuasa. Nggak puasa nggak apa-apa. Ngumpet tapi jangan diperlihatkan di halayak. Karena bagaimanapun itu satu perbuatan tercela dan dilarang. Kadang-kadang, maaf ya, saya nggak puasa kok. Maaf sama saya. Maaf sama Allah dengan. Ya Allah, maaf saya nggak puasa. Ya kan? Maaf sama Allah tuh. Nggak apa-apa. Ya, karena seruan Allah kepada orang yang seruan Allah untuk berpuasa itu hanya kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada yang tidak puasa, tidak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa memang dia tidak mendapat seruan. Kalau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kan yang disuruh aman. Ya, kalau yang tidak berpuasa tinggal menilai saja, berarti dia tidak mendapat seruan. Jamaah sekalian saya muliakan. Ya, sebentar lagi kita masuk ke bulan suci yang ditunggu-tunggu oleh segenap kaum muslimin.
Karena bagaimanapun dosa kita yang begitu banyak, 11 bulan nih kita melakukan dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim, didatangkannya bulan pengampunan. Bulan pengampunan, di mana bulan suci Ramadan adalah syahru ummati, bulan umatku. Jadi Ramadan merupakan bulan pemutihan. Pemutihan apa? Digugurkannya dari segala dosa-dosa kaum muslimin. Tidak ada manusia yang lepas dari dosa. Sedikit atau banyak, kita sendiri yang tahu. Tapi kita sering lupa dosa dan kesalahan yang kita lakukan, banyak lupanya kita. Padahal Allah tidak lupa. Dan tidak ada yang luput dari catatan. Ketika datang Ramadan ini dihapus. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang puasanya itu atas dasar iman dan juga penuh perhitungan. Penuh perhitungan itu dia harus tahu bahwa hebatnya bulan Ramadan itu tidak ada di bulan lain. Amal sedikit sekecil apapun Allah akan melipat gandakan pahalanya. Puluhan bahkan sampai ratusan. Sampai ibadah-ibadah sunnah. Dalam bentuk apapun ibadah yang sunnah, Allah bayar dengan pahala wajib. Mana ada di bulan lain. Tidak ada adanya di bulan Ramadan. Oleh karena itu diawali dengan bulan Sya'ban supaya ada persiapan. Rasulullah sudah mencontohkan minimal 1 hari di bulan Sya'ban, minimal 1 hari kita melakukan puasa. Mau 2 hari, 3 hari bagus, semakin banyak. Nah, ini baru hari ke-5 di bulan Sya'ban, masih banyak waktu kesempatan untuk kita mengisi atau meluangkan ya, untuk saum dan juga ibadah-ibadah lainnya berupa zikir, banyak mengucap kalimat-kalimat thayyibah, terutama Al-Quran, Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Maka harus disiapkan di bulan sekarang, di bulan Sya'ban ini, untuk menyambut kedatangan tamu agung bulan suci Ramadan yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Karena sedikit amal kebaikan Allah melipat gandakan sehingga dia bisa menutup daripada dosa dan salah. Al-hasanah yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu bisa menutup segala dosa dan kesalahan. Karena di bulan Ramadan fadilah keutamaan yang Allah melipat gandakan amal kebaikan, maka dosa-dosa itu jadi ketutup. Tapi ingat ya, man farraha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Itu baru gembira aja. Cuman pertanyaannya, gembiranya apa ini? Bentar lagi kalau habis Ramadan pasti lebaran. Kalau lebaran kan siap-siap kita mau berkunjung ya, dengan mobil baru, pakaian baru, istri baru, ya pokoknya serba baru gitu. 11 bulan beraktivitas di Jakarta itu bisa habis dalam waktu yang singkat. Datang hari raya, apa judulnya? Mudik.
Mudik itu ngabisin apa-apa itu. Dia pulang dari sana sudah habis. Berapapun yang dibawa habis pokoknya. Ya gampang nyari lagi di Jakarta. Di Jakarta banyak duit. Teori. Prakteknya susah Pak. Ini sudah jadi budaya yang sebenarnya tidak harus begitu. Kan mudik kapan saja bisa, ya tapi momennya nggak pas, harus lebaran. Ada nggak larangan mudik? Tidak. Ya, bahkan dianjurkan silaturahim. Silaturahmi. Pokoknya niatnya, kembali kepada niat tadi. Kalau niatnya apa gitu, maka mulai dari awal Ramadan aja udah salah tuh. Niatnya. Masuk bulan suci Ramadan, yang dia tunggu adalah hari raya. Hari raya. Nah, ini juga salah kaprah ya. Maka Allah Maha tahu siapa di antara hambanya yang niatnya benar, yang niatnya melenceng, ya Allah Maha tahu. Jamaah sekalian, untuk subuh kali ini, ya, apa masih ada waktu untuk kita sebelum masih satu kali lagi barangkali ya, Pak. Ya, satu kali lagi pertemuan kita sebelum istirahat dengan datangnya bulan suci Ramadan, karena aktivitas kita di bulan Ramadan padat sekali. Ada qiyamul lail atau tarawih dan sebagainya. Jemaah sekalian saya muliakan, saya akan menyampaikan satu ayat saja, tapi ayat ini ayat yang paling a'zam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada salah seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay, mana ayat yang paling mulia atau yang paling istimewa di dalam kitabullah, dalam Al-Quran maksudnya? Jawab Ubay, Allah wa Rasuluhu a'lam. Apabila Rasulullah bertanya kepada sahabat, para sahabat itu senantiasa menjawab dengan Allah wa Rasuluhu a'lam. Walaupun tahu itu menunjukkan akhlak, ya, akhlak yang tidak berani. Hanya Allah dan Rasulnya yang Maha tahu. Saya tidak tahu, walaupun tahu. Ini kebalik, Nabi yang bertanya, wahai Ubay, ayat mana dalam Al-Quran yang paling istimewa atau paling agung? Karena didesak, berkali-kali ditanya oleh Nabi, dia jawab ayat kursi. Ayat kursi. Di surat Al-Baqarah 225. Ayat 255. 255, ingat ya, buka Al-Quran, dilihat terjemahnya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa di ayat kursi, kenapa disebut ayat kursi? Karena ada kursi. Nanti kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mana kursinya ini? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Yang kita bayangkan kursi itu ini. Ya. Nih, di antara bentuk kursi kan macam-macam. Ini diantaranya kursi. Fungsi kursi duduk, tempat duduk. Allah punya kursi. Allah punya kursi. Nanti kita jelaskan. Ayat yang paling agung, yang paling mulia adalah Ubay menjawab ayat kursi ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mudah-mudahan dengan mengerti dan pahamnya terhadap kitabullah, engkau berbahagia, wahai Ubay.
didoakan oleh Rasulullah SAW. Yang paling agung mulia dari 114 surat itu Al-Baqarah, dan yang paling panjang dia. Tidak ada ayat yang paling panjang satu ayat kecuali di Al-Baqarah. Suratnya panjang, ada satu ayat satu halaman. Coba satu ayat itu. Yang lain umumnya 15 ayat atau 15 baris. Ini hanya satu ayat satu halaman, adanya di Al-Baqarah. Dan setan takut barang siapa yang membaca Al-Baqarah di rumahnya, maka setan kepanasan, kabur dia. Kenapa? Karena ada ayat kursi. Kalau begitu baca ayat kursi aja, ya cukup. Dengan baca ayat kursi untuk mengusir setan. Barang siapa membaca ayat kursi di rumahnya, maka setan tidak mau, ya. Dia akan lari. Begitu agungnya. Kenapa demikian? Ayat kursi ini menyandarkan semua itu sifat-sifat Allah. Tidak ada ayat yang dimulai dengan Allah kecuali ini, ayat kursi. Kalau qul huwallahu ahad, ada kalimat Allah tapi diawali dengan kalimat lain. Qul huwallahu, ada qul sama huwa. Tapi kalau ini Allah langsung. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik, kita urai Allah. Siapa Allah? Nah, nih kalau tidak ngaji ayat kursi, maka sulit kita untuk mengenal Allah secara gamblang, secara jelas. Allah adalah zat, ya, yang pencipta alam semesta, pencipta segala sesuatu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Siapa Allah? Kalau ditanya, Allah itu adalah pencipta langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya. Itu dalilnya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Yang 17 tadi kata Ibnu Abbas, semuanya itu asma dan sifat Allah, dia menyatu dengan zat. Dari mana asma? Dari zat. Ya. Dari zat Allah. Tidak ada satupun nama berhala dinamain Allah, tidak ada. Tidak ada nama orang di dunia ini dengan nama Allah, tidak. Tapi dulu di Jawa Timur ada itu. Nama siapa? Tuhan. Tuhan namanya. Waduh, hebat terus dia orang. Nah, itu pun sebenarnya tidak bagus kalau memberi nama orang Tuhan. Walaupun Tuhan itu bukan Allah. Ya. Karena Tuhan kita itu Allah. Tuhan yang sebenar-benarnya atau Tuhan yang berhak disembah hanya Allah, bukan Tuhan yang dituhankan oleh banyak orang. Ada yang menuhankan sapi, ada yang menuhankan buaya. Coba, tuh di Irian tuh, ya, dianggap Tuhan tuh buaya. Di India itu sapi itu sembah, ditakuti, ya, karena titisan dewa katanya. Ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah batu, pohon, ya, bintang-bintang, matahari, bulan, dan lain sebagainya. Itu kelakuan-kelakuan manusia yang tidak dibimbing oleh hidayah, ya. Maka hanya dari sekian jumlah agama yang ada, hanya Islam. Ya, inna dina indallahil Islam. Dari sekian ideologi yang ada di dunia ini, hanya ideologi Islam. La ilaha illallah. Tidak ada ilah
Apa itu ilah? Ilah itu yaitu sesembahan. Sesembahan. Ya. Banyak orang menyembah tadi sudah disebutkan. Menyembah benda-benda, ada yang menyembah manusia. Seperti orang Kristen, orang Nasrani itu. Dia menyembah Nabi Isa. Padahal sebenarnya Yesus itu bukan Nabi Isa. Injil yang dia sebutkan Injil bukan perjanjian baru. Jadi udah salah kaprah ya, dari mulai ideologinya sampai kepada kitab yang dipegangnya sampai kepada realisasi dalam penyembahan. Itu sudah salah saja. Nah, oleh sebab itu la ilaha itu dalam bentuk nafi. Di dalam gramatikal bahasa Arab itu disebut nafi. Apa nafi? Nafi itu meniadakan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Tidak ada yang berhak disembah. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana saja. Tidak ada. Itulah ilaha. Datang isbat illallah. Ini dia. Kecuali Allah. Kalimat Allah itu ada 5 huruf. Alif, lam, kemudian ha. Kalau dibuang hurufnya, 1, alifnya dibuang, maka tetap menuju kepada Allah, yaitu dibaca lillah. Allah dibuang alifnya, maka dibaca lillahi, milik Allah, lillahi. Dibuang lagi huruf depannya, lam, berarti tinggal 2. Itu dibacanya lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, tadi dibaca sama Pak Ahmad. Miliknya hanya punya dia, itu lahu. Ya. Lahu dibuang lagi lamnya, berarti tinggal 1. Hu, kalimat hu yang ada pada kalimat-kalimat yang menunjukkan kepada Allah itu cukup dengan hu. Nah, wallahu allazi la ilaha illahu. Ahunya kepada Allah tuh. Coba. 1 huruf itu menuju kepada Allah. Maka kalimat itu disebut lafzul jalalah. Lafwan al-jalal, lafaz yang mulia, istimewa, agung. Ya. Itu disebut lafzul jalalah. Allah itu lafzul jalalah. Baik, walaupun hari ini tidak sempat kita mengkaji karena uraiannya sangat luas sekali ayat kursi ini. Jangan sampai tidak hafal kaum muslimin dengan ayat kursi. Belum hafal Pak Ustaz. Sering aja dibaca. Kalau sering dibaca, lama-lama hafal insya Allah. Habis sholat 5 waktu baca. Barang siapa yang sedang sedih, duka, gundah, gulana, problematika hidup kita begitu banyak, baca ini ayat kursi. Itu akan selesai urusannya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan. Kenapa? Karena di sini keagungan daripada ayat kursi ini semua ya hanya menyebutkan kekuasaan Allah saja, tidak melibatkan makhluk. Saya ulangi, ayat kursi ini tidak melibatkan makhluk, baik itu manusia, malaikat, jin atau tumbuh-tumbuhan, binatang, tidak. Allah menjelaskan tentang jati dirinya. Jati dirinya. Dan itu baru Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Illa huwa, kecuali dia. Dianya kembali kepada Allah. Al-Hayyu, yang maha hidup. Nah, Al-Hayyu ini yang maha hidup. Hidupnya itu tidak diawali seperti makhluk. Makhluk itu awalnya tidak ada. Kemudian diadakan. Nanti kembali tidak ada.
Jadi bagi Allah itu wajibul wujud. Di dalam pelajaran sifat 20, dan ini merupakan akidah Islam, bahwa Allah itu wajibul wujud, wajib adanya. Kok wajib adanya? Mana buktinya? Tadi itu segala apa yang dapat kita saksikan, kita lihat, itu bukti adanya Allah. Siapa yang bisa menciptakan langit tanpa tiang? Begitu berat beban yang dipikulnya oleh langit itu. Banyak makhluk di langit itu. Makhluk Allah banyak di langit. Selain matahari, bulan, bintang, ya, dan makhluk-makhluk Allah lainnya yang kita tidak tahu. Siapa yang bisa tahu? Nggak ada. Nggak usah jauh-jauh ke langit bumi. Siapa yang bisa menciptakan bumi? Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Ada di surat Al-Waqiah, di surat Tabarak. Wallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Dialah Allah yang telah menciptakan di bumi ini jalan-jalan. Famshu fi manakibiha, berjalanlah kamu di atas punggung bumi itu. Mudah, dengan mudah. Famshu fi manakibiha. Wa kulu min rizqi, dan makanlah sebagian dari rezeki yang Allah siapkan, ya, untuk kalian. Wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur, dan jangan lupa bahwa semua kalian akan kembali kepadaku atau akan aku kumpulkan. Untuk apa? Untuk diminta pertanggungjawaban. Itu al-hayyu. Jadi kalau kita ini mungkinul wujud. Kalau Allah wajibul wujud, wajib adanya bagi Allah. Kalau kita mungkinul wujud, mungkinul wujud itu mungkin ada, mungkin tidak ada, ya kan? Kita ada hari ini, masih ada, tapi sebentar lagi, sebentar lagi kan? Tapi masih lama Pak Ustaz, masih 20 tahun lagi. Ya, emang lama 20 tahun, sebentar lagi. Kalau untuk hitungan akhirat kan, kita ada hari ini, tapi sebentar lagi dipanggil, tidak ada lagi di permukaan bumi. Ya kan? Dan yang sudah meninggal sekarang ada yang kembali, nggak ada, nggak ada. Justru mereka menginginkan dan berharap. Ya, kata teman Pak Anibal, mana ini teman saya Pak Anibal, ya, nggak buru-buru, dikira nggak enak di sini. Kalau tahu kayak gini, aduh, begitu misalnya kita nyusul, lama saya nungguin, udah kangen banget dah ketemu ente. Ya kan Allah yang ngatur, ya, bukan keinginan kita hidup dan mati. Kita ini hidup kan terima beres Pak. Sadar nggak kita dulu tidak ada itu? Sadar, ya. Ingat nggak waktu di alam rahim sudah hidup? Nggak ingat. Tapi pernah dilalui nggak? Pasti. Jadi sesuatu yang kita tidak ingat bukan berarti tidak pernah dilakukan. Sama dengan perjanjian di alam ajali, alastu bi rabbikum, kamu tuh pernah berjanji kata Allah, bahwa aku sebagai Rabbmu. Kamu mengatakan qalu bala, ya syahidna. Tapi nggak ingat, ya, umur 5-7 tahun aja dulu waktu kita masih kecil, nggak ingat, ya. Apalagi di alam ajali. Bukan berarti pernah berjanji, ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kenapa engkau mempersekutukan aku? Kan dulu udah janji, kamu akan mengesahkan aku, akan beribadah hanya kepadaku. Kenapa kamu ibadah ke Tuhan lain atau makhluk? Ya, itu benar-benar nanti akan diproses, ditanya, diperiksa. Ya, kita akan benar-benar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa wal hayyul. Kemudian al qayyum.
Al-Qayyum ini yang tetap berdiri sendiri, maksudnya adalah Allah karena dia awal, wal awal wal akhir wal zahir wal batin, maka sifat Al-Qayyum ini adalah Allah mengatur makhluk terus menerus, tidak pernah stop, tidak pernah berhenti. Jadi Allah mengatur makhluk sekecil apapun, mulai dari makhluk yang besar-besar itu Allah senantiasa mengaturnya. Diatur secara ekosistem, ya. Kemudian juga benda-benda langit yang tiap hari matahari nggak pernah dia melenceng dari orbitnya. Terus Allah mengawasinya dan diatur semua kehidupan makhluk. Itu mana Al-Qayyum, yang mengatur semua makhluk secara terus menerus. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak pernah diserang oleh rasa ngantuk wala naum, dan tidak pula diserang oleh tidur. Allah itu nggak pernah ngantuk. Kalau Allah ngantuk, hancurnya alam. Ya. Kalau Allah ngantuk, hancur alam. Kita tidak diawasi, ya misalnya makhluk mau dia bergeser berjalan, ya. Samalah dengan manusia. Manusia itu kan diberi pilihan, diberi kebebasan, bebas memilih. Mau beriman boleh, mau kafir boleh, mau jadi orang soleh, mau jadi orang salah, mau merusak, mau jahat, silakan. Tuh, ya kan? Tapi kalau dia keluar dari koridor, dari rel yang lurus, tanggung akibatnya. Tanggung akibatnya. Ya. Kenapa? Karena tadi manusia itu tadi lemah, lengah, ya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah diserang oleh rasa ngantuk, tidak pula tidur. Sedikit saja umpamanya Allah ngantuk ataupun tidur, hancur di alam semesta, lepas dari pengawasannya. Allah mengawasi semua makhluk kepada yang sekecil-kecilnya. Kalau seorang direktur di perusahaan, seorang manajer atau seorang menteri lah, ya, itu tidak sanggup dia menangani, ya, apa yang ditugaskan kepadanya. Wajib dia melibatkan orang banyak. Satu perusahaan saja, seorang pengusaha kalau tidak melibatkan orang banyak, dia tidak tahu anak buahnya 1000, 2000 apa bisa. Yang mengawasi satu-satu, mulai dari perilakunya, ya, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pengatur dia, maka disebut Rabbul Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pujian untuk Allah, segala puji bagi Allah. Itu alhamdulillah Rabbul Alamin atau Rabbil Alamin, Rabb yang mengatur, diciptakan, diatur sedemikian rupa. Apa? Alam. Alam itu ada dua. Satu alam syahadah, alam nyata. Yang kedua alam gaib, alam abstrak. Kedua alam ini yang kita banyak tidak tahu, itu banyak sekali yang kita tidak tahu, dan itu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dalam aturan Allah. Semua makhluk yang diciptakan itu dalam aturan Allah. Tapi kalau tidak mau diatur, ada nggak manusia yang tidak mau diatur? Banyak. Ya kan? Kata Allah begini, enggak. Puasa, enggak. Sholat, enggak mau. Banyak orang yang diajak selamat, tapi tidak mau. Tanggung resikonya. Ya nggak apa-apa, kata Allah. Imma syakiran wa imma kafur. Kamu mau taat, mau bersyukur, boleh. Mau kufur, ingkar, silakan. Nggak apa-apa. Ya kalau syukur semua, siapa yang di neraka? Kalau kufur semua, siapa yang mau ke surga? Kan gitu.
Jadi antara surga dan neraka ini pilihan kepada kita. Mau masuk surga? Oh iya dong. Ah, itu ini. Ini konsepnya, ini rumusnya. Mau ke neraka, nggak usah pakai konsep, nggak usah pakai aturan, bebas saja. Insya Allah masuk neraka. Ya untuk selamat itu sulit Pak. Ya untuk selamat itu banyak syarat yang harus kita penuhi. Nggak apa-apa. Para ulama mengatakan nggak apa-apa deh. Lelah sedikit, capek sebentar, nggak apa-apa. Nanti kan surga balasannya. Memang di dunia ini tempat capek. Mana ada orang yang bebas dari resiko, ya? Nggak ada orang, saya nggak pernah capek, nggak pernah lelah, bohong ya. Pasti bohong. Hanya Allah yang nggak pernah capek. Allah nggak pernah lelah. Ya, Allah tidak pernah lemah. Nanti ada di ayat kursi. Insya Allah mungkin pada pertemuan yang akan datang lebih kita rinci lagi supaya benar-benar kita meyakini adanya Allah, kemudian juga mencintai Allah, ya, kemudian merindukan Allah, sehingga kalau sudah tertanam ya keimanan akidah yang kuat, itu dijamin yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia ini, dan Allah akan meneguhkan iman itu sampai akhir. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah, adapun orang-orang yang zalim dibiarkan mereka tergelincir, dibiarkan mereka celaka. Ya. Jamaah sekalian saya muliakan, waktu yang membatasi kita, Isyraq sudah masuk Pak ya? Sudah. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dan saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.